Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari atau mengenal tentang kesenian Ketek Ogleng yang berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama, pengertian dari Ketek Ogleng. Yang kedua, asal-usul Ketek Ogleng. Yang ketiga, 6 gerakan dasar Ketek Ogleng. Dan yang keempat, gerakan blendrong dari Ketek Ogleng. Mungkin bagi kalian yang belum pernah melihat pementasan dari kesenian ini banyak yang bertanya, apa itu Ketek Ogleng? Nah, Ketek Ogleng sendiri adalah seni tari yang mempergerakkan tingkah laku seekor kera, atau dalam bahasa Jawa sering dikenal dengan sebutan ketek, dengan kelincahan dan kelucuan serta keahliannya melompat dan memanjat pohon. Tarian Ketek Ogleng ini diperankan oleh seorang penari yang pada awalnya dengan kostum berwarna serba putih dan menggunakan penutup kepala semacam topeng di bagian muka yang menyerupai kera, atau Anoman dalam tokoh pewayangan. Asal-usul kesenian Ketek Ogleng. Ketek Ogleng diciptakan oleh Sutiman masyarakat Pacitan, tepatnya di Dusun Banaran, Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Sutiman sebagai rakyat biasa pada tahun 1963 ketika beliau berumur 18 tahun, tumbuh sebagai pemuda yang kreatif dalam bidang seni dan budaya. Ketek Ogleng sebagai kesenian rakyat dari proses interaksi Sukiman saat melihat kera yang sedang bermain-main di antara dahan pohon yang rindang. Keberhasilan Sutiman dalam memperagakan seninya di depan publik ketika Sutiman disponsori oleh Lurah Tokawi untuk manggung di Pondopo Kabupaten Pacitan pada tahun 1970-an. Tumbuh dan berkembangnya seni Ketek Ogleng masa itu didukung oleh tim kerawitan dari Desa Tokawi. Ketek Ogleng ini memulai pertunjukan di berbagai event baik hajatan dan acara resmi lainnya. 6 gerakan dasar dari Ketek Ogleng. Yang pertama, gerakan akrobatik kopral berguling seperti terlempar dari alam lain. Gerakan ini mencerminkan awal memasuki kehidupan dunia, semangat hidup untuk menjalani ujian yang akan menentukan keberhasilan seseorang baik hidup di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, duduk termenung gelisah memutar pandangan ke segala penjuru mata angin. Gerakan ini melukiskan rasa kecewa, penyesalan sekaligus heran menyaksikan alam baru yang dianggap asing dan penuh tantangan. Yang ketiga, berjalan mengitari arena pertunjukan berinteraksi dengan yang terlihat di sekitarnya. Gerakan ini sebagai gambaran rasa ingin tahu manusia dengan lingkungan yang baru. Akal pikiran manusia membawa manusia ke rasa ingin tahunya ke sesuatu yang belum diketahuinya. Yang keempat, gerakan glicat mengganggu penonton saat berinteraksi dengan penonton. Gerakan ini menggambarkan bahwa hidup manusia penuh dengan tantangan dan perjuangan. Manusia jangan mengeluh terhadap berbagai persoalan dalam hidupnya. Yang kelima, gerakan mulut dan kedua tangan Ketek Ogleng membawa lari makanan atau barang hasil interaksi dengan penonton. Gerakan ini menggambarkan sikap dengan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mencapai hasil yang maksimal. Percaya diri merupakan sikap yang bertolak pada dorongan dari dirinya sendiri berupa hasrat dan keinginan untuk berhasil. Yang keenam, gerakan bercanda, bermain, dan bercengkrama baik dengan penonton. Gerakan ini menggambarkan kebersamaan dan keceriaan dalam menghadapi kehidupan walaupun sangat berat. Semangat pantang menyerah merupakan sebuah kinerja yang dilandasi oleh usaha yang terus-menerus tanpa mengeluh. Gerakan blendrong Ketek Ogleng. Yang pertama, gerakan ini sebagai pembuka dalam seni pertunjukan. Posisi kaki kiri di depan kaki kanan dengan tumpuan lutut dalam kelima jari kaki bertemu pada lantai, dengan kepala pandangan ke depan. Gerakan kedua, gerakan pembuka tarian dengan posisi kaki kuda-kuda. Penghormatan kepada penonton dengan posisi tangan menyembah. Kemudian diikuti dengan gerakan tangan, kaki, serta kepala yang dimaksudkan sebagai pembuka tarian. Gerakan ketiga, posisi kaki jengkang kiri. Kedua tangan dan telapak tangan menghadap ke atas untuk mempersiapkan gerakan selanjutnya. Di depan dada yang kanan posisi di atas dengan bentuk jari membuka telapak tangan menghadap ke atas.
Gerakan keempat, posisi duduk jengkang dengan posisi kaki kiri di depan kaki kanan, dengan lutut bertumpu di tanah dengan telapak jari sebelah kanan bertumpu pada lantai. Tangan kiri berada di lutut kiri sedangkan tangan kanan bertumpu pada pinggang kanan. Pandangan tetap mengarah lurus ke depan. Gerakan kelima, gerakan kaki jengkang dengan telapak kaki jinjit dengan posisi badan setengah membungkuk, dengan posisi kepala menunduk ke bawah dengan kedua tangan menggenggam ringan. Gerakan keenam, gerakan berjalan dengan kaki kanan di depan dengan ibu jari tengah membentuk gerakan yang luas. Posisi kepala mengarah ke kaki kanan seakan sorot mata tertuju ke bawah. Gerakan ketujuh, gerakan berjalan dengan kaki kanan di depan dengan ibu jari tengah membentuk gerakan yang luas. Posisi kepala mengarah ke kaki kanan sedangkan sorot mata tertuju ke bawah. Gerakan kedelapan, gerakan kaki kiri di depan dengan kaki kanan di belakang. Ibu jari tengah menempel pada jari tengah dengan melakukan gerakan ke depan dengan kepala menghadap ke bawah. Gerakan kesembilan, telapak tangan yang menghadap keluar merupakan tiruan gerakan tangan kera. Kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang. Gerakan ke-10 ini sama dengan seperti gerakan yang ke-9. Telapak tangan yang menghadap keluar merupakan tiruan gerakan tangan kera. Kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang. Gerakan ke-11, gerakan kaki kanan di depan kaki kiri. Tangan kanan dengan telapak tangan menghadap di depan dengan posisi persis di atas lutut kanan. Sedangkan tangan kiri dengan telapak tangan menghadap ke depan. Kepala dengan posisi menghadap ke depan. Gerakan ke-12, posisi kaki kuda-kuda agak membungkuk dengan kedua tangan di depan perut, dengan posisi menggenggam ringan. Hal ini untuk memulai gerakan berikutnya sebagai awalan dalam gerakan selanjutnya. Gerakan ke-13, posisi berjalan ke arah depan dengan kaki kiri diangkat dengan kaki kanan sebagai tumpuannya. Sedangkan tangan kanan berada di depan dan kiri di belakang dengan kedua tangan mengepal ringan. Gerakan ke-14, selanjutnya dengan gerakan bergantian. Posisi berjalan ke arah depan dengan kaki kanan diangkat dengan kaki kiri sebagai tumpuannya. Sedangkan tangan kanan berada di belakang dan tangan kiri di depan dengan kedua telapak tangan mengepal ringan. Gerakan ke-15, posisi kaki berjongkok dengan kaki kiri di depan sedangkan kaki kanan dengan lutut di lantai dan telapak kaki kanan bertumpu pada lantai. Sedangkan tangan kiri menempel di lutut kaki kiri sedangkan tangan kanan di atas dada dengan kepala ringan. Gerakan ke-16 ini hampir sama dengan gerakan ke-15. Posisi kaki berjongkok dengan kaki kiri di depan sedangkan kaki kanan dengan lutut di lantai dan telapak kaki kanan bertumpu pada lantai. Sedangkan tangan kiri menempel di lutut kaki kiri sedangkan tangan kanan di atas dada dengan kepala ringan. Gerakan ke-17 atau gerakan yang terakhir, posisi tangan kiri memegang lutut kaki kiri dengan posisi berjongkok dengan tumpuan kaki kanan. Tangan kanan memegang pinggang sebelah kanan dengan kepala lurus ke depan disertai dengan sorotan mata ke depan sebagai isyarat akan berakhirnya gerakan blendrong. Gerakan blendrong ketek ogleng Sutiman bisa dilakukan dengan 17-20 gerakan pembuka dari tari ketek ogleng yang setiap tarinya berdurasi kurang lebih 1 menit. Itulah penjelasan mengenai kesenian ketek ogleng dari Pacitan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.